Tuhan? Yuk kita sama-sama sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini, kiranya Tuhan tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan jalannya ibadah melalui YouTube pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Coba sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, menggerakkan tubuh kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kamu pasti setiap hari merasakan kasihnya Tuhan kan? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Wah, senang ya kita bisa bernyanyi memuji kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Mungkin pujian ini masih baru untuk adik-adik, tapi kita bersama-sama belajar ya. Nah, pujian ini mengatakan bahwa kita ini istimewa. Kita anak-anak Tuhan itu diciptakan semua istimewa karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar lagi ini bersama-sama ya. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kamuji, bukan karena ku
mengatakan bahwa kita itu istimewa dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh anak-anaknya. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Untuk hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dengar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati, berikan telinga untuk kami mendengarkan dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan melalui Yesus. Amin. Sekali selamat adik. Adik-adik kakak senang bisa berjumpa kembali. Selamat tahun baru kembali untuk adik-adik. Biarlah hati yang baru, tahun yang baru Tuhan memberkati dan menyertai. Adik-adik, pernahkah kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang benar? Pasti bertentangan dengan hati kamu, bukan? Nah, adik-adik, tetaplah melakukan yang benar sekalipun teman-teman kamu mengajak untuk melakukan yang tidak benar. Berikut kisah seorang anak yang menjadi raja dipakai Tuhan secara luar biasa. Adik-adik mau tahu siapa dia? Iya, namanya Yosia, Raja Yosia. Di dalam 2 Tawarikh 34 ayat 1-7 di sana dikatakan Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan di usia yang 8 tahun, kira-kira mungkin seusia adik-adik yang hari ini bersama-sama beribadah. Atau mungkin usianya kelas 2 atau kelas 3. Coba mana angka 7-nya? Jari-jarinya coba diangkat. Iya, angka 8. Wah, menurut adik-adik, apakah seorang raja yang berusia 8 tahun bisa memimpin Israel? Tidak menutup kemungkinan ya, kalau Tuhan menyertainya. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, Yosia sekalipun dia berusia muda, usianya hampir sama dengan anak-anak atau adik-adik yang hari ini. Mungkin yang sekolahnya di kelas 2 SD atau kelas 3. Tentu tidak mudah ya untuk memimpin bangsa yang besar di usia yang masih terlalu muda.
Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, umur 8 tahun sudah dipakai oleh Tuhan. Dikisahkan bahwasanya Tuhan melakukan pembaharuan atas Israel oleh karena bangsa Israel dulu menyembah kepada para Baal. Nah, siapakah para Baal itu anak-anak yang dikasih Tuhan? Para Baal adalah sesembahan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seperti patung-patung yang didirikan menggantikan kuasa daripada Tuhan dan pribadi Tuhan itu sendiri. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Yosia, kata firman Tuhan, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayahnya bernama Raja Amnon, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kakeknya masih ingat, Raja Manasye, juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Yosia, cucunya, melakukan apa yang benar, berbeda dari ayah dan kakeknya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, melakukan sesuatu yang benar ketika di tengah-tengah teman-teman yang tidak mau melakukan yang benar, pasti ada dilema dan pilihan yang tidak mudah. Tapi percayalah, sekalipun kamu masih muda, kamu masih kelas 2 SD, tetapi ketika Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang benar, maka perbuatlah yang benar. Yosia pun demikian. Tuhan menyertai dia karena dia takut akan Tuhan. Dia memerintah Israel dengan disertai oleh Tuhan. Adik-adik juga bisa diberikan tugas sebagai pemimpin dan melakukan tugas dengan baik. Ada yang dikasih oleh Tuhan, apa saja yang dilakukan Yosia di usia yang muda memerintah Israel. Kata firman Tuhan di ayat ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12, mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung buatan atau patung-patung tuangan. Wah, luar biasa anak-anak ya. Pada usia 8 hingga usia 12 tahun, dia sudah mulai mencari Allah Daud dan dia merobohkan setiap patung-patung sembahan yang mengarahkan bangsanya jauh daripada Tuhan. Adik-adik, kalau diberikan tugas oleh papa dan mama menjadi kakak yang baik misalkan, atau menjadi ketua kelas di sekolah, adik-adik bisa melakukan dengan baik karena Tuhan menyertai. Jadi Tuhan tidak pandang ya, adik-adik masih kecil, muda dan belia, tapi kalau dipakai Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Maka bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Dari penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah yang Tuhan paling benci. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kamu diberikan tugas, sama seperti Yosia, jangan lupa ya, minta hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Pasti Tuhan menyertai. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, semuanya bersih. Tidak ada lagi yang menyembah kepada Allah di luar daripada Tuhan. Tuhan memakai dan mengokohkan pemerintahan dari Yosia. Kira-kira adik-adik tahu berapa lama dia memerintah? Kata Alkitab berkata bahwa ia menjadi raja sepanjang 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Lama ya adik-adik. Ternyata di usia yang belia, masih usianya mungkin masih sekolah SD, sama seperti adik-adik, tapi dia tidak berkecil hati. Dia ingin jadi raja, pemimpin yang dipakai Tuhan, yang takut akan Tuhan, seperti bapak leluhurnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang mengokohkan
pemerintahan daripada Raja Yosia. Tuhan yang sama akan menyertai adik-adik. Pasti Tuhan sertai dengan keberhasilan. Jadilah ketua kelas yang baik, jadilah anak-anak yang kakak yang dipercaya oleh mama papa untuk memimpin adik-adik di rumah. Dan dimanapun adik-adik berada, biarlah adik-adik bisa diandalkan karena adik-adik mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengokohkan pemerintahan daripada Raja Yosia selama 31 tahun. Dan apa yang terjadi di ayat selanjutnya, di ayat 6 dan 7, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Dan pada waktu itu Israel sungguh-sungguh bersih daripada penyembahan berhala. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan benci dengan penyembahan berhala. Tuhan Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah lain yang disembah selain dari Allah Israel. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat dan menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namanya. Dimanapun adik-adik berada pasti disertai dan diberkati Tuhan. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini bahwasannya Tuhan akan menyertai siapapun akan dipakai oleh Tuhan ketika dia takut akan Tuhan. Sekalipun adik-adik masih kecil, masih kelas 2 SD bahkan, adik-adik mesti dipakai oleh Tuhan. Jadilah anak-anak yang bisa dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang baik, dan jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan jangan lupa menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Allah yang cemburu, dia tidak mau ada Allah yang lain, hanya satu, di dalam Yesus Kristus Tuhan namanya. Jangan lupa adik-adik, setiap hari Minggu kita mau ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik di pemerintahan Raja Yosia, waktu ketika kitab daripada Israel itu ditemukan karena sempat hilang pada zaman Raja Manasye kakeknya. Dan ketika kitab Tuhan itu dibacakan, dan Tuhan memberikan untuk Israel supaya taat kepada perintah Tuhan. Jangan lupa adik-adik di rumah, yuk sama-sama kita mau taat. Baik itu kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan satu-satunya, kita sekolah minggu yang rajin, dan kita suka cinta akan kitab suci Tuhan. Nah, dari yang dikasih oleh Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati dan menyertai siapapun adik-adik, dimanapun adik-adik ketika dipercayakan menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi pemimpin yang hebat ya anak-anak, dan percayalah Tuhan akan menyertai adik-adik dan dibuat berhasil menjadi seorang pemimpin dan berdampak bagi banyak orang. Ayat hafalan kita sepanjang minggu ini di dalam 2 Tawarik 34 ayat yang kedua bagian A. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya. Ada yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita hidup benar, hidup takut akan Tuhan, agar Tuhan akan menyertai dan memberkati, menjadikan anak-anak hebat, pemimpin-pemimpin masa depan yang diberkati dan disertai Tuhan. Kita hafalkan kembali ya ayat hafalannya, 2 Tawarik 34 ayat 2 bagian A. Ia atau Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapak leluhurnya. 2 Tawarik 34 ayat 2.
Adik-adik bisa menghafalkannya kembali? Yuk kita hafalkan sama-sama ya. 2 Tawari 34 ayat 2 bagian A. Ia atau Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sesuai seperti Daud bapa leluhurnya. Sepanjang minggu ini, mari kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dan beribadah kepada Tuhan dan menaati perintah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar pada pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh Tuhan dan kami menaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami siap untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau taat kepada perintah Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak kepada Allah yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kamu bisa meminta tolong mama dan papa untuk mengirimkan persembahan kamu melalui rekening gereja GUP DIQUID ataupun men-scan nanti QRIS yang akan kakak tampilkan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita mau angkat pujian Berilah yang baik, Berilah yang baik. Untuk mengakhiri ibadah kita, tapi minggu depan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Nah adik-adik, yuk kita akan tutup ibadah kita. Nanti sebelumnya kita mau angkat pujian. Bapak terima kasih. Terima
kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggumu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan.